Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap, tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Siapapun, dimanapun bangun tidur, kalau punya aset 2 triliun lebih, mau mendung hujan badai, tetap cerah. Saya mau ketemu lah, mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap. Mohon izin Pak Presiden, kalau mau ngajak diskusi tertutup tokoh yang buat Indonesia gelap, kabur aja dulu. Percayalah nggak mungkin Pak, karena nggak ada. Kita leaderless. Tagar ini milik semua warga sipil yang marah. Jadi kalau Bapak betul-betul penasaran sama kritik kami, kritik publik, kami tunggu di jalan. Gak usah takut sama kami. Kami nggak punya senjata. Yang punya senjata itu aparat yang Bapak selalu bela, tapi selalu mukulin kita. Lagi dan lagi Pak Prabowo menyinggung soal Indonesia gelap. Beliau heran dengan yang mengatakan Indonesia gelap. Kita lihat videonya. Saya juga heran, ya ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah, iya kan? Kalau saya ketemu petani gembira. Harga pangan, peningkatan hasil mereka naik secara drastis. Produksi naik secara drastis. Kita potong semua regulasi yang nggak benar. Kita sederhanakan. Heran Prabowo soal Indonesia gelap. Saya bangun, Indonesia cerah. Siapapun, dimanapun bangun tidur, kalau punya aset 2 triliun lebih, mau mendung hujan badai, tetap cerah. Ya masuk akal juga sih ya. Kalau punya aset 2 triliun lebih ya santai juga gitu ngelihat keadaan Indonesia. Tapi nyatanya banyak orang di bawah yang justru sulit untuk menafkahi keluarganya. Dan itu nyata ya, apalagi sekarang banyak juga PHK di mana-mana. Nah inilah yang akhirnya keluar 2 kata Indonesia gelap. Dan juga netizen ada yang membuatkan video Pak Prabowo dari pidato yang kemarin hingga wawancara dengan Mbak Nana. Kita lihat dulu videonya. Dan kita semua, cita-cita mereka semua itu hanya untuk berbakti kepada rakyat. Benar, kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Gak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu saya juga sedih loh. Menteri Keuangan. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, Ekspresi Menteri Keuangan penuh dengan ekspresi yang tersirat sebuah kata-kata. Tapi pertanyaan gue sendiri ya, kalau mereka nggak jadi penjabat, kaya dari mana gitu? Ini pertanyaan, karena ini udah rahasia umum bahwasanya banyak sekali zaman sekarang pejabat-pejabat yang justru kaya raya. Nah teman-teman semua, kemarin itu kan Pak Prabowo sempat interview gitu ya dengan para jurnalis yang hebat, termasuk Mbak Nana tuh yang kemarin tuh banyak banget netizen mencari, dicariin gitu ya. Nah akhirnya dari wawancara tersebut ini ada juga netizen yang mengatakan ini wawancara ajaib, terus abis itu wawancaranya bulet muter-muter, kurang dapet dan lain sebagainya. Bahkan lagi-lagi ya, Koh Ernest nge-tweet nggak tahu mesti mulai dari mana ngerespon video wawancara ajaib itu. Kayak sengaja diceburin dah, asli katanya. Ini maksudnya apa guys? Emang paling benar si Wowo ini diwawancarai mungkar nangkir aja. Ngawur nih bocah. Ngawur nih. Memangnya apa yang salah dari wawancara itu hingga disebut ajaib? Nah memang harus ditonton dari awal sampai akhir. Tapi memang sudah banyak sekali ya yang berkomentar akhirnya gitu. Mungkin mereka sudah menonton ya. Dari 3 jam wawancara yang paling heran dia masih nanya, demo itu murni apa bayaran? Mohon maaf nih Pak, kemarin yang viral video orang yang ngedemo RUU TNI ditanya ngawur. Semua malah pelongo-pelongo. Jadi pertanyaannya yang dibayar siapa? Yang ngedukung atau menolak? Heran gua. Nah emang iya, waktu itu kan beredar tuh yang ngedukung RUU TNI ketika ditanyai oleh mahasiswa bingung mau ngejawabnya gitu. Bahkan banyak sekali yang bertanya dengan Grok ini ya, AI-nya X ya. Asli kalau boleh milih mending siksa gue dengan dengerin Dustin podcast 10 jam deh, sama-sama capek tapi at least Dustin bisa ada jeda lucunya gitu.
Ini mah emosi doang. Dan ini juga ada yang nge-tweet ya, udah pada nonton Najwa Shihab interview Pak Prabowo. Gue nonton interviewnya aja kasihan, terlihat sangat berhati-hati memilih kata-kata. Plus jawabannya juga nggak memuaskan, gantung ege. Udah tahu sistemnya bermasalah, bukannya segera bilang. Itu sistem kita yang bermasalah, nanti kita perbaiki, malah bilang kan kita punya wakil rakyat bla bla bla. Kalau jadi Mbak Nana capek juga bro, galinya kudu hati-hati banget ngomongnya. Jadi takut ya guys. Tapi kenapa ya Pak Prabowo kok kayak keringetan gitu ya? Apa di situ suhunya kurang dingin atau gimana gitu? Meski jawabannya ngaco, ini udah perkembangan yang sangat baik daripada presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya jika dikasih pertanyaan yang sama, ya kalian tahulah apa jawabannya. Ya nggak tahu kok tanya saya. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Di Pilpres lalu, kan Pak Prabowo sudah bilang cara untuk memberantas korupsi yaitu dengan cara menaikkan gaji para pejabat dan para hakimnya. Dan ditegaskan kemarin lewat pertemuan diskusi dengan para jurnalis. Jadi jangan harap deh undang-undang perampasan aset ini akan disahkan di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Padahal undang-undang perampasan aset ini adalah solusi yang tepat untuk memberantas korupsi. Menaikkan gaji para pejabat ataupun para hakim itu bukanlah solusi. Karena kita tahu sendirilah pejabat di negeri ini maruk serakah. Mau sebesar apapun gaji yang diberikan oleh negara ujung-ujungnya korupsi. Kenapa sih begitu? Karena tidak ada hukum yang membuat jera para koruptor. Solusinya undang-undang perampasan aset biar jera para koruptor, biar takut. Terima kasih. Salam logika. Buat teman-teman yang kemarin nyariin kemana nih Najwa Shihab? Kemana nih Najwa Shihab? Kok suaranya menghilang? Nih gue jawab ya. Najwa Shihab saat ini sedang bertemu dengan Pak Prabowo di Hambalang bersama dengan pimpinan-pimpinan media lainnya. Sampai sini paham kan kenapa dia tidak bersuara? Serius nih paham? Atau gua perlu jelasin lagi? Tidak salah lah, semua orang pasti ingin nyaman, ya termasuk Najwa Shihab. Dia juga ingin nyaman dan aman, oke? Lalu apa bedanya Najwa Shihab sama Arya Permadi alias Abu Janda? Ya, sama saja. Nggak ada bedanya sih, walaupun tidak persis. Interview Prabowo dengan para pemret semakin meyakinkan gue bahwa Presiden Prabowo memang mengarah ke civil phobia. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba. Mohon izin Pak Presiden, mohon izin biar santun sesuai keinginan Opung Luhut. Pak, kenapa Bapak senang banget menuduh kritik publik, gerakan publik itu dengan gerakannya asing? Bukannya Bapak sendiri yang ngundang asing ke dalam administrasi negara ini. Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, penjahat perang, Bapak undang ke Danantara. Thaksin Shinawatra, mantan PM Thailand, koruptor besar, bahkan kabur dari negaranya, Bapak undang ke Danantara. Bukannya Bapak yang undang asing ke sini. Asal demonya damai, tidak mau menyulut kerusuhan. Mohon izin Pak Presiden, jangan ngajarin rakyat soal aksi damai. Aksi Kamisan 18 tahun berdiri di depan istana, damai bahkan cenderung kelabu. Pernah nggak Bapak mampir, terutama pas menjabat? Karena setahu saya nama Bapak konsisten disebut sebagai salah satu terduga pelanggar HAM. Demo kenapa? Bisa di London, di Amerika, di mana demo nggak usah merusak. Mohon izin Pak Presiden, kalau Bapak nyuruh kita referensi demonya ke luar negeri, mereka lebih sadis Pak. Di Perancis, polisi dilempar sama bom kotoran manusia. Di Amerika, jembatan Golden Gate itu sampai ditutup. Bacot berkilo-kilo. Di Serbia, ratusan ribu, puluhan ribu sampai nginep di jalanan sampai malam, sampai pagi. Di kita Pak, paling cuma ngomong endasmu. Itu juga karena Bapak yang ngajarin kan. 100 demonstrasi, berapa kasus abusif? Mohon izin Pak Presiden, justru pertanyaannya aksi mana yang gak dapat kekerasan dari aparat? Puluhan kota, puluhan titik aksi tolak RUU TNI. Gojek, medis, masa aksi, sipil, pers, semuanya kena kekerasan. Yang mana yang enggak Pak? Kalau ada abusif, investigasi dan kita harus proses secara hukum kalau abusif. Mohon izin Bapak Presiden, kalau Bapak bilang yang abusif harus dihukum, copot Kapolrinya sebagai langkah pertama.
Karena Bapak bilang ikan busuk dari kepala. Kalau memang ini bukan permintaan Bapak, mungkin permintaan bawahan Bapak. Jadi ayo dong, walk the talk. Saya mau ketemu lah. Mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap. Mohon izin Pak Presiden, kalau mau ngajak diskusi tertutup tokoh yang buat Indonesia gelap, kabur aja dulu. Percayalah nggak mungkin Pak, karena nggak ada. Kita leaderless. Tagar ini milik semua warga sipil yang marah. Jadi kalau Bapak betul-betul penasaran sama kritik kami, kritik publik, kami tunggu di jalan. Gak usah takut sama kami. Kami nggak punya senjata. Yang punya senjata itu aparat yang Bapak selalu bela, tapi selalu mukulin kita. Mudah-mudahan apa yang dikritikkan oleh rakyat, oleh netizen ya kan, oleh orang-orang yang memang berada di oposisi untuk para intelektual itu memang didengar oleh Pak Prabowo gitu loh, dan menjadi pemikiran lain untuk Pak Prabowo keluar dari lingkarannya, yang dimana memang harus sesekali gitu ya menerima pemikiran dari luar gitu. Kalau hanya menerima pemikiran dari dalam saja, biasanya itu ya yang bagus-bagusnya doang gitu loh. Dan cukup menarik kalau memang Pak Prabowo mau gitu berdialog bersama orang-orang yang selama ini mengatakan Indonesia gelap. Bagusnya lagi Pak Prabowo turun tuh ke jalan, langsung berbicara, keren. Dan pastinya aman kok. Nah, karena masih rame banget yang berkomentar soal banner Permadi Arya alias Abu Janda, ini masih banyak komentar dari netizen ya. Langsung saja kita sajikan, ini ya. Lihat rupiah melemah ke 17.000 aja udah bikin gua shock. Sekarang ada yang bikin shock lagi. Abu Janda kemungkinan besar diangkat jadi komisaris di Jasa Marga Tol. Ini gila sih, gua gak tahu kompetensi ini orang apa ya. Tapi tiba-tiba kok ada isu dia naik jadi komisaris. Sorry to say, ini pemerintah kok gak belajar-belajar juga. Kita tuh lagi parah krisisnya sekarang, malah ngangkat orang yang kontroversial. Ya jujur, gue liat muka dia aja udah enak banget. Karena dia sering banget bikin pecah belah bangsa gitu loh dengan narasi-narasinya. Apalagi terakhir kali dia bikin hoax di isu pagar laut. Aduh, tolong banget nih Pak Erik nih, dicek lagi nih. Jangan sampai ini beneran jadi komisaris nih orang. Kalau enggak, nama Kementerian BUMN tuh makin kacau lagi nanti. Bayangkan, sebuah perusahaan sebesar Jasa Marga Toll Road Operator yang mengelola infrastruktur vital negeri ini diberikan amanah untuk mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik bagi jutaan pengguna jalan tol. Namun, publik dikejutkan dengan sebuah keputusan yang kontroversial. Permadi Arya alias Abu Janda, seorang figur yang lebih dikenal lewat komentar sarkastik, penuh kontroversi, dan sering memicu polarisasi publik di media sosial, kini resmi menjabat sebagai komisaris. Pertanyaannya, apa prestasinya di bidang infrastruktur? Apa kontribusinya di dunia transportasi nasional? Bukan rekam jejak profesional yang menonjol, tapi justru jejak digital yang penuh ujaran kontroversial dan pernyataan yang sering memecah belah masyarakat. Apakah ini sosok yang pantas dipercaya untuk duduk di kursi strategis BUMN? Jabatan komisaris bukan sekadar simbol atau hadiah politik. Ini adalah posisi penting yang seharusnya diisi oleh mereka yang punya kompetensi, integritas, dan visi pembangunan. Rakyat berhak bertanya, apakah Jasa Marga sedang mempermainkan amanah publik, ataukah ini hanya bagian dari permainan kekuasaan yang tidak peduli pada kualitas? Ketika tol-tol dibangun dari keringat rakyat, kepercayaan itu seharusnya dijaga, bukan diserahkan pada sosok yang lebih dikenal karena kontroversinya, bukan kontribusinya. Ini apaan sih? Kenapa kemarin sampai sempat beredar poster ucapan selamat atas pengangkatan Abu Janda sebagai komisaris Jasa Marga? Tapi terus Jasa Marganya malah membantah. Jadi apa maksudnya? Apa mau cek ombak? Kalau itu tujuannya, ya hasilnya kan udah jelas. Bahwa mayoritas masyarakat nggak setuju tuh dan bahkan menentang pengangkatan Abu Janda sebagai komisaris. Seharusnya penolakan masyarakat terhadap Abu Janda ini menjadi dasar bagi pemerintahan Presiden Prabowo supaya bisa lebih selektif di dalam memberikan jabatan kepada seseorang. Berilah jabatan kepada orang yang emang mampu di bidangnya. Dahulukan meritokrasi ketimbang politik balas budi. Jangan malah pilih orang yang bisanya cuma menciptakan kegaduhan dan polarisasi. Seperti si Abu Janda. Biar bagaimanapun, fungsi dari seorang komisaris itu adalah untuk mengawasi jalannya perusahaan, bukan untuk menciptakan opini publik atau malah mencari popularitas. Pagi tadi nih ya, tanggal 8 April 2025, bursa saham kita itu lagi-lagi ditutup sementara karena lagi-lagi indeks harga saham gabungannya anjlok parah. Ini bukti bahwa pernyataan Presiden Prabowo yang kemarin bilang kalau orang pinter nggak jadi apa-apa, merupakan persepsi yang salah. Karena faktanya, kondisi dalam negeri dan luar negeri Indonesia saat ini lagi butuh banget orang-orang yang pinter dan mampu di bidangnya.
Indonesia butuh banget orang yang beneran pinter. Tapi bukan orang-orang yang pinternya menjilat, pinternya ngibulin rakyat, atau orang yang pinternya diragukan karena gelar dokternya dipertanyakan. Janji Pak Presiden itu banyak yang jauh dari terpenuhi. Emang bisa terpenuhi dengan orang-orang yang kualitasnya seperti itu? Salam Smart Antitesa 24.